Hai teman-teman LND Professional, dimanapun Anda berada. Selamat datang di online training bersertifikat bersama LND Indonesia. Ini adalah seri kecerdasan emosi bagian pertama yang berjudul Mengenal Teori-Teori Kecerdasan Emosional. Bersama saya, Teira Dwayne. Saya mau langsung ke materi intinya ya. Bahwa, coba deh teman-teman bayangkan ya. Sebuah dunia di mana kita semua itu nggak bisa memahami perasaan sendiri, apalagi memahami perasaan orang lain. What will happen? Tentu saja dunia akan menjadi semacam nightmare buat kita semua. Dan kita semua jelas-jelas setuju ya bahwa yang namanya kecerdasan emosional itu benar-benar mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, pengambilan keputusan, dan bahkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Makanya ada pelatihan ini, dan hari ini kita akan bersama-sama mengenal secara sekilas teori kecerdasan emosional. Kita akan mulai nanti dengan sejarahnya, kemudian definisi dan riset-riset terkait, kemudian ditutup dengan teori-teori utama. Tapi sebelum mulai, saya mau nanya dulu, untuk apa sih kita mempelajari kecerdasan emosional sampai sebegininya? Jawabannya adalah bahwa kita sebagai karyawan profesional harus memahami dan mengimplementasikan kecerdasan emosional sebagai starting point dalam semua interaksi kita, baik yang bersifat profesional maupun personal. Jadi, kita mulai ya dengan sejarah dari kecerdasan emosional atau EQ, atau juga ada yang bilang EI. Kita akan temukan jawabannya nanti. Pertama, di awal abad ke-20 ya, ada sebuah cara formal untuk mengukur kecerdasan yang dikembangkan saat itu. Namanya adalah intelligence quotient, atau yang sekarang kita lebih mengenalnya dengan IQ. Huruf bahasa Indonesianya IQ. Nah, IQ ini diukur menggunakan skor standar berdasarkan rasio usia dan kinerja. Jadi ada IQ, ada EQ. Tapi pertanyaannya adalah, apakah IQ dan EQ itu berlawanan? Enggak gitu juga cara berpikirnya teman-teman. Yang pasti IQ dan EQ itu berbeda. Kita lihat perbedaannya ya. Pertama, IQ itu mengukur bagaimana orang belajar, memahami, dan menerapkan informasi. Sementara EQ itu mengukur bagaimana individu belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuan emosionalnya. Jadi nanti kalau teman-teman dites EQ-nya atau kecerdasan emosionalnya akan mendapatkan skor. Nah, skor itu mencerminkan seberapa baik teman-teman memahami, kemudian membedakan, dan kalau bisa menggunakan pengetahuan itu dalam tindakan teman-teman sehari-hari. Itu sekilas tentang perbedaan IQ dan EQ. Dan tahu nggak, ternyata istilah kecerdasan emosional ini has been around for about 100 years, atau sudah ada sejak sekitar seabad. Ada nih dua psikolog Amerika yang terkenal ya, yang tahun 20, Edward Thorndike yang disebut sebagai bapak psikologi edukasi, itu sudah menyentuh perihal kecerdasan emosional ini. Kemudian tahun 40 yang namanya David Wessler, seorang pencetus tes kepribadian atau pencetus psikotes, mohon maaf. Tahun 40 ia juga sudah menyentuh perihal kecerdasan ini. Itu sejarah pertamanya. Tapi sejarahnya terus berlanjut. Pertama, tahun 64 ya. Ada yang namanya Michael Baldock. Dia itu menggunakan istilah kecerdasan emosional dalam sebuah makalah. Sejarah terus berlanjut. Tahun 83, Howard Gardner memperkenalkan teori kecerdasan majemuk miliknya. Di teori itu ia bilang bahwa kecerdasan majemuk itu harusnya mencakup kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Dan ia pun saat itu mengembangkannya untuk menunjukkan bahwa
IQ gagal menjelaskan kemampuan kognitif yang lengkap. Tidak berhenti di situ. Ini favorit saya, Peter Salovey and John Mayer tahun 90 menerbitkan yang namanya model emotional intelligence pertama di dunia. Dan ada yang namanya Mark Brackett, direktur pendiri dari Yale Center for Emotional Intelligence dan juga pengembang utama konsep ruler yang akan dijelaskan di bagian-bagian berikutnya nanti ya. Dia sampai sekarang tuh telah menghasilkan lebih dari 125 artikel yang terkait dengan emotional intelligence. Tuh, sejarahnya itu has been around for almost a century. Tapi kok terkenalnya baru setelah buku ini muncul guys, tahun 95, karangan Daniel Goleman, judulnya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Nah, di buku ini, Daniel Goleman mengemukakan bahwa keterampilan non-kognitif bisa jadi sama pentingnya untuk menentukan kesuksesan seseorang dan efektivitas kepemimpinan sama pentingnya dengan IQ. Itu menurut Daniel Goleman. Nah, itu sekilas tentang sejarahnya ya teman-teman. Sekarang kita maju ke definisi. Kalau definisi itu saya mau mulainya dari Mayer, Salovey, and Caruso tahun 98. Teman-teman bisa baca ya di sini bahwa kecerdasan emosional menurut mereka adalah potensi untuk memantau dan secara akurat mengidentifikasi, mengekspresikan, memahami apa? Emosi dan reaksi diri sendiri dan orang lain. Ini juga mencakup potensi untuk mengontrol emosi pribadi, kemudian menggunakannya untuk membuat keputusan yang baik dan untuk bertindak secara efektif. 98. Nah, tentang definisi. Kita tahu ya, setiap orang itu terlahir dengan level emosional yang berbeda-beda, dengan struktur kognitif yang berbeda-beda, tapi yang pasti mereka semua itu punya potensi untuk mengembangkan kemampuan emotional intelligence-nya. Dan tentunya dipengaruhi oleh pengalaman hidup, terutama yang mereka pelajari atau yang kita pelajari secara emosional di awal-awal masa pertumbuhan kita. Dari siapa? Orang tua, guru, kenalan-kenalan di sekitar kita. Nah, kemudian sekarang gini, definisi. Tadi saya udah nyebutin ada EQ, tapi ada istilah EI juga. Ini gimana ya? Ada EI, Emotional Intelligence, tapi ada EQ juga, Emotional Quotient. Emang bedanya apa ya? Nah, saya jelaskan secara singkat ya bahwa EQ itu, yang ada huruf Q-nya, itu tuh cuma ukuran guys. Jadi kalau teman-teman dites, kemudian dapat skor, itu skor EQ. Artinya di situ, skor itu menunjukkan pemahaman teman-teman tentang emosi, tentang bagaimana emosi itu mempengaruhi kehidupan teman-teman, mempengaruhi reaksi teman-teman, mempengaruhi reaksi orang lain. Bagaimana teman-teman harus mengelola perilaku berdasarkan pengetahuan itu. Jadi sekali lagi, hanya mengukur pengetahuan tentang emosi dan cara kerjanya. Itu EQ. Tapi EI itu adalah bagaimana teman-teman menerapkan skor EQ itu di kehidupan sehari-hari. Jadi EI adalah kecerdasan emosi yang sebenarnya. Dapat ya? Karena kan bisa jadi EQ-nya skornya tinggi, tapi sama dia nggak diterapin. Ketemu orang tetap aja dia marah-marah, tetap aja dia ngambek-ngambek, tetap aja dia malu-malu. Wah, jadi perbedaannya di situ ya. EQ adalah skor, EI adalah kecerdasan yang sebenarnya yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi EQ dan EI EQ dan EI are not interchangeable. Tidak bisa dipertukarkan. Seru ya? Jadi selesai tentang definisi. Sekarang kita masuk ke riset-riset terkait. Bahwa kita udah tahu lah ya semuanya bahwa penelitian tentang EI itu pasti nunjukin kebaikan dari EI. Kita tahu EI ini bermanfaat. Apalagi di era yang semakin canggih ini. Orang bilang kecerdasan emosional semakin relevan untuk dimiliki oleh semua profesional di dunia. Bahkan di masa depan.
Dan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap aspek pekerjaan itu dipengaruhi baik secara positif maupun secara negatif oleh kesadaran dan pengetahuan kita tentang emosi. Sekarang kita lihat beberapa penelitian yang paling eminent yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman yang menunjukkan manfaat dari kecerdasan emosional. Yang pertama, Brackett 2019. Dia menunjukkan di penelitiannya bahwa keadaan emosi individu itu dapat secara positif mempengaruhi daya ingat dan learning, meningkatkan kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan koneksi dan hubungan kerja yang efektif dengan orang lain. Serta yang paling harus di-highlight adalah keadaan emosi individu bisa mempengaruhi reaksi badan kita. Dan ini bisa mempengaruhi kesehatan dan well-being kita. Juga bisa meningkatkan kreativitas. Keren ya? Kita lihat penelitian yang kedua. Bradbury and Greaves 2009. Mereka menemukan ada korelasi bahwa orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi itu terbukti rata-rata memiliki pendapatan lebih banyak $29.000 per tahun dibandingkan mereka yang kecerdasan emosionalnya nggak oke. Itu dapat banget ya. Jadi, ternyata pantesan kemarin-kemarin tuh aku ngerasa kok aku tuh pendapatannya atau kesejahteraannya agak-agak kurang ya. Oh, pas dilihat-lihat benar salah satu faktornya adalah dan cukup penting dan cukup besar dan cukup mempengaruhi adalah kecerdasan emosional saya ternyata terlambat dewasanya. Oke, kita masuk ke penelitian yang ketiga. Mayer 2008 yang melakukan studi dan menemukan bahwa kecerdasan emosional yang tinggi itu berkorelasi positif dengan persepsi dirinya lebih baik. Orang melihat kita lebih berempati. Hubungan kita lebih baik dengan keluarga dan kolega. Kemudian peningkatan dinamika sosial seperti kita tuh mampu negosiasi dengan baik itu juga jadi lebih tinggi. Dan yang pasti kepuasan hidup juga lebih tinggi. Harga diri perasaannya lebih tinggi. Rasa tidak aman atau depresi lebih rendah. Berarti begitu banyak manfaat dari kecerdasan emosional untuk kita pelajari. Namun ternyata sebaik-baiknya sebuah keilmuan ya, tetap ada concern dari beberapa pihak. Pertama nih ya, concern dari Landy 2005. Dia bilang, emangnya kecerdasan emosional itu sama moral apa bedanya? Kita jadi bingung deh, itu kata si Landy. Masih kata Landy nih. Dan juga selama ini tidak ada tuh predictive outcome dari yang namanya emotional intelligence terhadap keberhasilan akademis dan keberhasilan bisnis. Kita pegang concern itu. Ada concern kedua dari Salazar 2017, dia bilang, kan waktu dites itu semua self-assessment, jadi absah nggak hasil tesnya? Tuh, tetap ada concern guys. Nah, walaupun begitu, bahkan dengan concern-concern yang sebenarnya cukup banyak ya, nggak cuma satu. Tapi tetap aja kita sampai pada kesimpulan bahwa kecerdasan emosional itu penting untuk sukses dalam sepak terjang pribadi dan profesional kita semua. Jadi tetap semangat ya teman-teman untuk mempelajari kecerdasan emosional ini karena kita sudah masuk ke bagian terakhir yaitu teori-teori utama. Di sini ada 3 model, 2 versi. Versi yang pertama menurut The Association of Talent Development, versi kedua menurut kita, LND Indonesia. Kita lihat secara sekilas ya. Pertama dari ATD dulu. Kata ATD ada 3 model. Model yang pertama adalah The Ability Model oleh Salovey and Mayer tahun 90 yang tadi dibilang adalah model EI pertama di dunia. Nah, menurut model ini ada 4 kemampuan yang dievaluasi, yaitu persepsi emosi, penalaran dengan emosi, penggunaan dan pemahaman emosi, serta pengelolaan emosi. Dan
Salovey dan Meyer ini mencetuskan definisi kecerdasan emosional sebagai kapasitas untuk bernalar tentang emosi dari emosi untuk meningkatkan pemikiran. Itu model ATD yang pertama, the ability model. Kedua, menurut ATD, ada yang namanya mixed model. Ada 5 kompetensi di model ini, dan ia tuh memadukan kualitas kecerdasan emosional dengan sifat-sifat kepribadian yang lain yang nggak ada kaitannya sama emosi atau kecerdasan. 5 kompetensi di dalam model ini, yang pertama adalah self-awareness, kita sudah familiar banget, ini juga familiar, self-regulation, kemudian motivation, empathy, dan social skill. Model ini mendefinisikan kompetensi itu katanya learned capabilities, yaitu kemampuan yang bisa dipelajari dan kalau mau dikembangkan ya harus latihan. Keren ya. Model ketiga ya. The Trait Model ini dicetuskan oleh Petrides dan rekan 2017. Ini tuh model terbaru dan beda ya dibandingkan yang lain karena bukan merupakan konstruk berbasis kemampuan. Sebaliknya, Trait Model ini menetapkan bahwa tadi yang saya bilang, manusia itu terlahir dengan level emosional yang berbeda-beda, dengan struktur kognitif yang berbeda-beda, dan mereka memiliki emotional traits atau emotional self-perception sebagai bagian dari kepribadian mereka. Dan model ini tuh memandang EI sebagai persepsi diri individu tentang kemampuan emosional mereka, termasuk kemampuan perilaku mereka. Dan yang tadi saya bilang juga bahwa di sini tuh ada concern-nya, bahwa di model ini kan pengukurannya tuh dilakukan secara self-reporting. Kayaknya ini deh yang membuat Salazar itu concern tentang benar enggak tesnya itu absah. Nah, versi ETD udah selesai. Sekarang versi LN di Indonesia seperti apa ya? Kami menginterpretasikan perkembangan emotional intelligence di dunia. Pertama ada yang disebut Goleman's Performance Model. Ini mirip dengan yang mixed model tadi. Di sini Goleman itu menekankan aplikasi yang praktis dan memecah kecerdasan emosional menjadi 4 cabang, yaitu identifikasi emosi, bagaimana menggunakan emosi untuk membantu cara berpikir, bagaimana memahami pesan dari emosi-emosi, dan bagaimana mengatur emosi untuk keuntungan pribadi dan keuntungan kolektif. Itu yang pertama menurut kami. Nah, menurut kami yang beda adalah yang kedua. Ada yang namanya Bar-On's Competencies Model. Di sini ia berfokus pada kompetensi seperti self-awareness, empathy, dan interpersonal skill. Kata Bar-On, penekanannya adalah kompetensi-kompetensi tersebut berdampak sangat besar terhadap kesuksesan seseorang di berbagai domain kehidupan. Dan model terakhir, menurut interpretasi kami adalah ada yang namanya Meyer-Salovey-Caruso. Ulang ya. Dan model terakhir, menurut interpretasi kami, ada yang namanya Meyer-Salovey-Caruso Ability Model, yaitu memandang kecerdasan emosional sebagai seperangkat kemampuan, termasuk mengenali emosi, memfasilitasi pikiran dan emosi, memahami emosi, dan mengelola emosi secara strategis. Tuh, berarti selesai ya. 2 versi tentang 3 model kecerdasan emosional. Buat teman-teman yang memang pengen mendalami, boleh tuh setiap modelnya tuh didalamin, dipelajari lagi lebih lanjut. Tapi bagi sebagian besar orang, nggak usah terlalu pusing. Paling penting adalah bagaimana menerapkan kecerdasan emosional yang sudah kita bicarakan sejauh ini dalam keseharian. Nanti akan dipaparkan di bagian-bagian lain. Tapi di sini kita kasih clue-nya dulu ya, bahwa ada 3 jenis latihan dalam kecerdasan emosional secara umum. Ada yang disebut dengan self-awareness exercise, ada yang disebut juga dengan empathy building practices, ada juga yang disebut dengan emotion regulation technique. Kalau latihan self-awareness pasti pada familiar ya. Kan kita kadang suka disuruh sama mentor atau coach itu, coba kamu bikin jurnal, tiap hari habis ngapain aja, kemudian yang kamu grateful banget hari ini apa, kesalahan kamu hari ini apa. Itu tuh untuk latihan self-awareness. Begitu juga mindfulness. Kalau Ryu Hasan bilang ke kita semua adalah, kalau mau ngapa-ngapain itu, tunda dulu 20 detik. Nah, itu mindfulness yang sebenarnya.
Kemudian self awareness juga bisa dikembangkan ketika kita dapat feedback dari orang lain atau kita ngasih feedback ke orang lain. Itu kita harus perhatikan betul. Ada teori-teorinya dan akan dijabarkan di video-video berikutnya. Kemudian praktek untuk meningkatkan empati atau membangun empati, kita tahu ya ada active listening yang akan dipaparkan juga di video berikutnya. Kemudian kalau ngelihat suatu masalah apapun, lihatnya bukan dari perspektif kita doang, tapi tanya perspektif orang kedua seperti apa, bayangkan perspektif orang ketiga seperti apa. Sama compassion adalah ketika kita berhadapan dengan siapapun, berarti di dalam diri kita sudah muncul sebentuk tanggung jawab bahwa orang di depan kita itu harus merasa lebih baik setelah berinteraksi dengan kita. Kasih sayang, compassion. Sedangkan teknik untuk mengatur emosi, kita juga familiar dengan Teddy, kalau kamu tegang, tarik nafas. Kemudian, Teddy, kalau dapat masalah, coba kamu reframe. Misalnya, Teddy, kamu jadi rugi dong. Yes, betul. Tapi lebih dari itu, saya melihat ini adalah pelajaran. Tuh, dari kerugian di reframe menjadi sebuah pelajaran. Sama stress management. Teddy, kamu udah kerja 1 jam. Udah sekarang jalan-jalan dulu 10 menit ke bawah. Atau stretching dulu supaya nggak terlalu stres. Itu tuh nanti sama kita akan di breakdown. Dan itu adalah akhir dari bagian pertama seri kecerdasan emosi yang judulnya mengenal teori-teori kecerdasan emosional. Penutupnya adalah bahwa kecerdasan emosional itu bukan hanya sebentuk kata kunci guys, tapi kalau diterapkan ini bisa jadi semacam game changer dalam kehidupan Anda semua. Jadi nanti saat Anda menjalani hari, jangan lupa perhatikan emosi, latih empati, dan teruslah belajar supaya kita semua bisa jadi seorang profesional yang bukan cerdas, hanya cerdas secara IQ, tapi juga cerdas secara emosional. Selesai. Dan sekarang waktunya teman-teman untuk mengisi post test dengan cara scan QR yang ada di layar atau tulis di browser teman-teman alamat www.bit.ly/huruf besar semua LDI-SKE01. Kalau sudah selesai nanti akan muncul email yang memandu teman-teman bagaimana caranya mendapatkan sertifikat yang bentuknya seperti ini. Dan sekarang saya, Teddy Irawan alias Tera Duen, mengucapkan terima kasih sudah mengikuti online training bersertifikat ini. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bye-bye.